Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Ini tasawuf satu lah, mau gimana? Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Melimudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap waras menjalani hidup yang penuh dengan kegilaan ini. Amin. Kabul. Insyaallah. Amin juga nggak apa-apa. Boleh. Ustaz, ini langsung aja nih Ustaz. Awak sejak beberapa kali kita ngobrol-ngobrol, buat video bareng gini kan sering awak bilang, tetaplah waras dengan hidup yang penuh dengan kegilaan ini. Iya. Awak tengok belakangan benar-benar gila jadi Ustaz. Peninggalan yang Ustaz. Apa itu yang kira-kira dianggap gila itu? Cuman Ustaz ya. Dulu kan Ustaz pernah pesan sama kami, sama anak murid lah gitu kan, waktu ngaji kan, walaupun awak juga nggak pala-pala kali kan. Silakan kalian berpolitik dimanapun boleh, asal kalau tujuannya untuk memperjuangkan agama. Ya tidak hanya agama kan? Apapun lah Ustaz. Ya apapun gitu. Salah satunya mungkin agama. Tapi jangan sekali-kali menggunakan agama sebagai alat politik. Iya. Kata Ustadz, mempergunakan agama sebagai alat politik aja, itu udah nggak boleh. Iya. Awak tengok belakangan, ya ampun kalau Ustadz. Ini apa ya? Daripada kubu-kubu yang awak tengok membawa agama, membawa isme agama, tapi kok malah orang ini pula lah yang sor-soran ikut-ikut katanya mempermainkan agama. Mempermainkan agama ya. Aduh Zat. Ini mungkin Ustaz udah tahu Ustaz ya, di Instagram teman berseliweran kan. Ya ada Pak JHZH yang siapa itu? Zulkifli Hasan. Ini langsung aja, nggak ada sensornya pemirsa. Kan udah nggak ada lagi, ada daerah yang nggak lagi bilang amin gitu. Bahkan tahiyatnya udah gini-gini. Kenapa? Cinta kali sama Pak Prabowo. Main kali. Oh, pikir habis udah kena serang beliau kan? Pam mempermainkan agama. Segala macam lah alasannya, karena itu kondisi masyarakat mana kita nggak tahu ya kan. Kemudian nggak kalah kagetnya, terkejut pula Pak nih. Iya. Baru-baru ini tengok jumpa Ustaz. Ya ini mohon maaf kan, kalau Pak Zulkifli Hasan kan tim sukses Pak Prabowo nih. Ini langsung salah satu capres dengan Ustadz kondang yang kemarin kita pernah bahas. Maksudnya yang udah soal lagu. Soal murtad itu ya. Nah, ini sama juga Ustaz. Mohon maaf nih. Waktu Pak Zulkifli Hasan menggini-ginikan tuh. Iya. Itu kan udah viral tuh, menistakan agama. Iya. Banyak yang nuntut lapor ke polisi kan. Nah, ini yang mohon maaf. Semalam ada dibahas kan, maksudnya Pak Anies Baswedan lah bilang. Waktu debat kemarin gak ada doa lagi. Yang ada hanya mengheningkan cipta. Iya. Nah, baru dibalas lah sama Ustaz Somad kan, kondang kita kan. Iya, udah mungkin kalau sholatnya udah nggak pakai amin lagi. Kalau bolin nggak pakai amin lagi. Atau tahajudnya gini. Iya. Karena ketakutan. Ini kan mohon maaf Ustaz ya. Walaupun berbeda versi, yang satunya dua, yang satunya nggak pakai jari. Iya. Tapi kan secara zohirnya lah kan. Iya. Kalau kita tengok sama aja gitu Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz ini apa ini Ustaz? Aku pun nggak tahu lah bilangan sekolah. Minta tolong lah jelaskan sama kami ini Ustaz. Jadi memang kalau kita lihat itu ya, sudah ada pernyataan dari beberapa pengurus
Majelis Ulama ya yang menilai bahwa Zulkifli Hasan itu termasuk daripada penistaan agama. Penistaan agama. Ya Itu sudah. MUI. Ya sudah ada walau tidak langsung disampaikan oleh ketua umum gitu. Nah, cuma tidak ada pernyataan yang merespon dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad kan. Nah, jadi padahal kalau saya melihat ya sepertinya sama saja sih. Kalau memang apa yang disampaikan oleh saudara Zulkifli Hasan itu dianggap menistakan agama, maka saya juga beranggapan sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad begitu. Walaupun sebenarnya ya tidak ada mungkin maksud untuk meniskan agama, nggak mungkin ada. Saya yakin baik pihak UAS ataupun saudara Zulkifli Hasan itu tidak punya niat untuk menistakan agama. Cuma ya saya melihat mungkin ini mungkin karena biasanya orang-orang yang berdemo itu, demo bersilit-silit itu apa pemirsa, sepertinya agak ada sesuatu yang aneh. Pantesan agak asem. Jadi yang biasa demo itu kan memang ada di pihak mereka berdua ini kan. Yang satu dari GNPF yang mengaku GNPF ulama itu ada di belakang si kelompoknya Pak Prabowo kan. Di sana ada orang Lumpur Lapindo itu yang jadi Nopel. bukan ketua GNPF ulama itu, siapa namanya itu ya, kok saya jadi lupa itu. Polan lah, nanti lagi kita cari lah saudara-saudara ya. Iya. Terus ada juga si Haikal Hasan, yaitu kan kemarin sudah deklarasi dia ikut mendukung Prabowo kan. Terus ada Neno Arisman, kan ini biasanya kelompok-kelompok yang hobi itu tadi demo bersilit-silit tadi. Ya ini nggak ada versi doa yang lain. Enggak. Takut berdoa. Begitu juga di belakangnya saudara Anies Baswedan itu kan sebagian orang mantan-mantan FPI lah kita bilang, itu ada di belakang Anies Baswedan kan, ada di belakang dia mendukung Anies Baswedan. Jadi karena di belakang mereka ini sama-sama ada kelompok yang kemarin itu bersatu untuk menjatuhkan Bapak siapa? Ahok ya? Iya. Siapa nama aslinya? Bapak Basuki Cahayapurnama. Bapak Basuki Cahayapurnama. Karena mereka menyatukan kekuatan untuk menjatuhkan Bapak Ahok ya, demi tercapainya syahwat politik agar Anies Baswedan menjadi gubernur kan, supaya tidak ada, supaya orang-orang Islam ini yang mungkin masih bingung gitu ya antara memilih Anies dengan ini, dengan adanya kasus itu kan mereka semakin mantap untuk mendukung Anies gitu, dan terbukti berhasil gitu ya. Nah, yang saya lucu itu ya ketika pihak mereka sendiri yang begitu ya terkesan menistakan agama, ya saya melihat anteng-anteng aja. Iya ya. Dan memang dari dulu kan kelompok, bisa kita bilang kan kebanyakan dari pendukung Pak Jokowi itu kan banyak mendukung Pak Ganjar kan. Dan pendukung-pendukungnya Pak Ganjar ini kan yang dulunya kebanyakan dari pendukungnya Pak Jokowi juga kan orang-orang yang tidak hobi untuk ribut-ribut begitu, demo-demo begitu. Terbukti emang ya kayaknya anteng-anteng aja kan. Ya saya melihat adem-adem aja tuh. Paling ya ributnya cuma di
di medsos saja. Tapi mungkin kalau kata Ustaz tadi kan, dulu kan mereka ini menyatukan kekuatan. Sekarang tadi kan udah kelompok yang berpisah, Ustaz. Iya. Kayaknya emang kekuatan ini sama, Ustaz. Karena pola yang dimainkan juga sama, habis itu terkesan menistakannya pun sama. Memang Masya Allah ya. Ya, wallahu a'lam ya. Ini kan memang kalau dulu kan kita memang tahu memang Pak Prabowo itu ketika 2019 kan memang banyak menggunakan isu-isu agama kan demi mencapai kursi sebagai presiden begitu. Kalau saat ini memang kita melihat lebih cenderung ke pihak Anies sih, menggunakan isu-isu agama itu untuk memenangkan Anies kan, dan terbukti beberapa kali terlihat berkampanye di rumah-rumah ibadah kan begitu. Dan walaupun terjadi banyak kekeliruan di sana sini seperti yang kita bahas kemarin itu, saudara Anies sering masuk ke rumah-rumah ibadah gitu. Kok nggak masuk fatwa yang kemarin? Ya? Iya, jadi kok nggak namanya inkonsistensi fatwa gitu. Iya, sepertinya begitu. Dan memang Ustaz kan, berbicara masalah inkonsistensi Ustaz. Ini cukup menarik juga dan ini buat agak gila juga memang. Ya contohnya lah, kayak dulu 2019 kan, partai Pak Surya Paloh, namanya TV tuh. TV Metro ini gitu. Metro TV gitu. Sampai digelar oleh pendukung yang mohon maaf kan Pak Surya Paloh di kubu Pak Jokowi dulu kan. Iya. Di kubu Pak Prabowo setiap ada Metro TV, Metro tipu. Bisa digulingkan, diperangi, dilempari, dihina, reporter didorong-dorong. Loh ya sekarang kok malah rapat melakukan kekuatan kan? Apa maksudnya gini Ustaz? Karena dulu di 2019 itu udah dicap penista agama gitu. Udah dicap pembela penista agama. Iya. Seharusnya kan yang namanya dicap sebagai metro tipu begitulah kan. Jadi tentang maksudnya gini Ustaz. Kalau pikirkan ya agak lucu gitu. Iya. Ibaratkan kita ini kayak kata Ustaz kemarin meludah ke atas atau menjilat ludah sendiri gitu kan. Ya tentang begitu juga di kubu Prabowo juga sama kan. Agaknya begitu Ustaz kan. Ya mungkin nggak tahu lah pandangannya gimana. Kira-kira tentang inkonsistensi itu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada pandangan khusus nggak Ustaz tentang itu? Dalam kebiasaan orang-orang Khawarij itu ada ada satu konsep yang disebut dengan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Iya. Bukan berarti saya ingin menuduh seperti ustadz-ustadz yang mendukung saudara Anies atau yang mendukung Bapak Prabowo itu adalah orang-orang Khawarij, tidak. Tetapi agaknya konsep yang dipakai itu seperti konsepnya Khawarij. Nama konsepnya itu konsep al-wala wal bara. Itu apa tuh? Jadi al-wala wal bara itu konsep teman dan lawan. Teman dan lawan. Ya, jadi selagi orang lain itu memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, maka itu teman. Walaupun kemarin jadi lawan gitu. Walaupun kemarin dianggap mesti menistakan menistakan agama, semi kafir. Iya. Muslim KW, tukang tipu, binatang ini, binatang itu. Tapi kalau udah tujuannya sama, kawan. Iya, kawan. Lupa lah tuh yang iya. Nggak akan ada lagi tuh jadi pembicaraan kan. Bahkan walaupun seandainya misalnya di kubu mereka itu ada orang yang tidak seagama dengan mereka, tapi karena punya visi dan misi yang sama, itu kawan gitu. Jadi pihak yang tidak punya visi dan misi yang sama dengan mereka, walaupun Islam, walaupun sama-sama takbir, walaupun sama-sama sholat, tapi itu lawan gitu. Saya lupa dulu ada Chinese yang itu dulu sering ikut demo 212 yang pakai apa tuh, pakai apa? Ikat kepala tauhid. Iya. Itu kan itu sudah wafat itu ya. Iya, kalau saya tidak salah itu sudah wafat. Itu kan walaupun berbeda agama tapi karena itu pakai simbol tauhid berbicara di depan orang-orang yang menyuarakan takbir nggak masalah. Ya karena punya misi yang sama kan, punya misi kekuasaan yang sama, punya misi politik yang sama.
Tapi kalau yang tidak punya misi yang sama, tidak punya misi kekuasaan yang sama, ya dianggap lawan. Bahkan sering sekali kan isu-isu seperti kalau tidak mendukung paslon A, nanti khawatir maka orang tidak akan beriman lagi kepada Tuhan. Misal. Ya, pokoknya yang ulama yang adem-adem aja, yang menyuarakan perdamaian, penjilat pemerintah, menyuarakan uang subhan. Kayak pengalaman pribadi, Zat? Enggak. Ampun. Terus, Zat, menarik kali, Zat. Wah, konsep al-wala wal bara ini apa ya? Dibenarkan, Zat, dalam agama? Ya kurang tepat ya. Kurang tepat karena Khawarij itu kan menggunakan konsep al-wala wal bara itu kebablasan. Kebablasan itu artinya orang-orang yang sudah tidak sepemahaman lagi dengan mereka sampai mereka tuduh kafir. Walaupun Islam. Ya walaupun Islam kan sekarang ini mulai nih. Kayak kemarin tuh ada video kan yang mengatakan tuh yang nggak pilih ini, yang tidak memilih saudara Anies Baswedan maka keislamannya diragukan. Begitu. Itu kan itu kan sangat berbahaya gitu. Kalau masih diragukan ya itu urusan dia. Tapi kalau dia sudah mengatakan saudaranya yang sesama Islam itu dikatakan sudah kafir, sudah keluar dari iman, kurang gitu. Ya. Ya itu sudah, menurut saya sudah kelewatan begitu. Padahal kita nggak boleh saja gampang sekali menjudge orang itu mau keluar dari Islam, orang itu berbuat ini berbuat itu saja. Begini ya, saya sering mengatakan tuh dalam majelis-majelis kan, Rasulullah itu berharap bahkan setiap hari berdoa agar umatnya selamat, agar umatnya sama-sama nanti bisa masuk surga gitu kan, sebagaimana motonya orang-orang Nasrani lah ya, bersama Bapa di surga gitu. Ya, masa kawan-kawan jadi Nasrani itu kalau Teguh Bahak tuh semangat menyuarakan itu. Ya kan? Masa orang-orang Islam yang katanya banyak mayoritas nih saling memasukkan ke dalam neraka. Iya. Itu artinya kalau Rasulullah saja berharap supaya umatnya itu bisa bersama beliau di surga, apakah beliau senang mendengar umatnya menyeret yang juga umatnya Nabi Muhammad SAW gitu ke dalam kekafiran atau ke dalam neraka begitu ya, pastinya Nabi Muhammad tidak akan senang. Gitu. Kita sendiri kan juga selalu berharap ya, selalu berharap kepada siapapun itu ya, orang-orang Islam gitu ya, baik yang yang taat ataupun yang saat ini masih masih bermaksiat gitu ya, atau masih fasik. Kita kan juga berharap supaya mereka ini juga menjadi orang-orang baik. Betul. Begitu. Kita berharap begitu. Kan sebenarnya simpel aja kan. Pokoknya setiap ada orang, mohon maaf ya, yang belum Islam itu doakan supaya Islam. Yang sudah Islam itu doakan istiqomah masuk surga. Yang masih maksiat doakan baik ya. Iya, itulah dakwah kan. Itulah dakwah begitu. Dan lebih luas dari itu kita mendoakan setiap orang. Iya, betul. Mendoakan setiap orang, apalagi yang lebih besar lagi kita mendoakan negara kita, bahkan dunia. Kita mendoakan dunia. Semoga dunia ini ya aman-aman saja. Betul. Adem, ayem, tetap bersatu begitu. Sudah fitrahnya kan kita lahir dalam perbedaan begitu. Tidak akan mungkin misalnya satu dunia ini kita doakan satu agama semua dengan kita begitu karena memang sudah fitrahnya berbeda agama begitu. Tinggal lagi ya, kalau kita mau menyebarkan agama kita, sebarkanlah dengan kebaikan, sebarkanlah dengan sifat-sifat terpuji, dengan akhlak-akhlak yang baik kan. Tidak dengan cara begini, yang Islam kita seret kepada kekafiran gitu ya. Sementara orang-orang yang tidak seagama dengan kita, ya, tetapi karena punya visi dan misi yang sama, gitu, kita anggap bahwa itu saudara, gitu. Nah, kan enak, sebenarnya kan ceritanya enak, kayak gitu ya kan. Iya. Nah ini terakhir, karena tadi kita pangkalnya berbicara masalah terkesan-kesan menistakan agama, maka
yang menjadi pertanyaan, yang sesungguhnya tuh kriteria sampai batas penistaan agama itu yang bagaimana, Ustaz? Nah, kemudian Ustaz, ini supaya jadi warning, Ustaz. Untuk saya pribadi juga semua pemirsa yang menonton, Ustadz dan lain sebagainya, agar jangan main-main loh sama peragama-agamaan ini. Nanti takutnya gara-gara kita mau lucu-lucuan, mau canda-candaan, jatuhnya kita malah menistakan agama. Padahal kita kemana-mana, keluar-keluar, kita orang yang paling beragama. Iya. Ini gimana sebenarnya? Sebenarnya agama Islam juga tidak kaku ya. Juga tidak kaku. Kita sering mendengarkan canda-candaan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan pernah Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu melontarkan jokes-jokes tentang agama kan. Misalnya beliau mengatakan di antara semua agama mana yang paling jauh dari Tuhannya gitu kan. Kan jokes itu yang terakhir itu beliau mengatakan Islam itu paling jauh sama Tuhannya. Buktinya manggilnya aja harus pakai toa gitu kan. Nah, itu kan canda-candaan yang memang ada keterkaitannya dengan agama. Juga sebenarnya kita tidak kaku ya. Iya, betul. Tentang masalah-masalah yang seperti itu begitu. Nah, cuma ini kan kondisinya kan kondisi politik. Di mana banyak orang lagi panas nih. Orang butuh larutan cap kaki 3. Endorse masuk. Maksudnya apa namanya? Ya butuh pendingin lah. Butuh pendingin suasana. Ya artinya butuh pendingin gitu kan. Ini kan sekarang ini panas semuanya. Saya berpikir begini, yuk sama-sama kita berpolitik secara sehat. Sama-sama kita yang terpenting ya. Bagi semua ini yang terpenting kan negara kita ini tetap aman, tetap damai, kita tetap bersatu antara satu agama dengan agama yang lain, tetap saling menghargai ya perbedaan-perbedaan yang ada begitu. Masalah politik itu kan masalah yang muncul 5 tahun sekali. Tapi kalau negara ini perlu kita jaga. Karena negara ini adalah tempat kita beribadah, tempat kita mencari makan, tempat kita, mohon maaf, bercinta, berkembang biak. Ini negara ini tempat kita, gitu, yang perlu kita jaga. Betul. Nah, jadi ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar perbedaan mencoblos surat suara itu gitu. Toh mohon maaf, siapapun yang menang sudah Allah catat. Iya, sudah Allah catat siapapun yang menang. Kita juga tidak bisa melawan itu. Betul. Ya, saat ini ketika kita tidak tahu tentang apa yang menjadi catatan Tuhan, apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya masing-masing kita berikhtiar. Betul. Berikhtiar dengan cara yang baik ya. Berikhtiar dengan cara yang baik. Ya, yang mau mencoblos gitu. Yang enggak, ya hati-hati, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ya, maksud saya begini. Ayo sama-sama kita jaga negara ini. Adapun pesta politik yang 5 tahun sekali ini, ya kita jadikan pesta lah. Ya. Ini kan sering saya sampaikan kan, kita jadikan pesta lah. Namanya pesta ya harus bahagia lah. Beli kacang, beli molek, pulang bawa balon. Iya, itu. Pulang-pulang bungkus rendang kan untuk cucu. Rupanya lengkuas. Jong. Iya. Ya, Zat. Ya, silakan pilih yang terbaik. Betul. Menurut pandangan masing-masing. Setiap kita punya pandangan yang pastinya berbeda. Betul. Kalau saya mungkin dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya punya pandangan terhadap orang-orang orang-orang yang terpandang, yang menjadi pemimpin negara ini ke depan ya harus orang yang punya kapasitas baik begitu ya. Mungkin nantilah nanti akan kita. Jadi mohon ditunggu dulu, sabar pemirsa sekalian. Tapi yang paling penting kata Ustaz tadi, yang menang pasti sudah tercatat. Iya, pasti sudah. Toh siapapun yang menang, kalau kita cinta sama negara ini,
kita menghormati keputusan Allah itu, Iya. kita jaga persatuan dan kesatuan, agama tetap ayam dan tentram misalnya. Negara ini tetap ayam dan tentram misalnya. Ya, baik agama ataupun negara kan nggak seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Neno Warisman dulu kan. Kalau seandainya Prabowo kalah, maka tidak akan ada yang menyembahmu. Ya alhamdulillah nggak makbul kan, karena ya kita masih mau beriman sama Allah. Ya, itu tadi yang saya katakan, tidak perlu membawa-bawa agama dalam masalah politik ini. Betul. Karena nanti ya kan malu sendiri kita. Betul. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz pencerahannya Ustaz. Nah, Ya. terakhir sahabat-sahabat sekalian, ingat pesan Ustaz di awal tadi, kalau kalian mau memperjuangkan agama, keamanan, perdamaian dengan politik, silahkan. Mau partai apapun, warna apapun, angka berapapun, silahkan. Tapi kalau kalian mau berpolitik dengan menggunakan embel-embel agama dan semisalnya untuk kepentingan pribadi dan kelompok kalian sendiri, hati-hati, waspadalah. Terakhir, tetap waras dalam menghadapi semua kegilaan hidup ini. Kami akhiri di channel Malimudut TV. Ada TV-nya? Ada itu namanya ya. Iya. Tapi jangan lupa. Tapi izinnya belum diurus. Iya. Asal jangan tipu loh, Ustaz. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar dakwah ini bisa menyebar kemana-mana. Kami akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan silapan dalam kata-kata kami. Dan ini ya, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita kalau kita lagi duduk berdua gini ya, ini hanya sifatnya ngobrol-ngobrol sajalah begitu. Cikom-cikom ya. Nah, jadi tidak perlu dikait-kaitan terhadap kajian dan lain sebagainya. Betul. Ya, terima kasih Ustadz atas ngobrol-ngobrolnya. Iya. Mudah-mudahan ada yang bisa dikaji. Kami akhiri, sampai jumpa kembali di konten-konten yang lain. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.